yaitu alam barzah, alam yang memisahkan kita semua dari dunia. Lalu ada alam mahsyar, alam hitung-hitungan, dan alam yang paling terakhir maka disebut dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa setia Siraman Kolbu dimanapun berada, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan doa kami di sini selalu agar pemirsa setia Siraman Kolbu sehat walafiat. Begitu pula kita semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala dalam menyelesaikan segala urusannya. Amin. Senang sekali saya Bobi Maulana beserta guru saya Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita. Selamat datang di Siraman Kolbu. Sejukkan hati. Alhamdulillah, hijrah atau perpindahan itu Pak Ustadz ya, dari sesuatu yang kurang baik atau tidak baik sama sekali menjadi jauh lebih baik daripada sebelum perpindahan itu atau sebelum hijrah tersebut. Nah, ada kalanya seseorang itu hijrah ada faktornya Pak Ustadz nih. Biasa karena faktor misalkan memang sudah matang gitu ya, atau mendapat hidayah, atau juga pasangan. Nah, pertanyaannya adalah hijrah lewat pasangan ini termasuk hidayah bukan? Mungkin hidayah datang lewat pasangannya, kemudian hijrah atau seperti apa? Silakan tausiahnya Pak Ustadz Danu, hijrah karena pasangan. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Tema kita bagus sekali, hijrah karena pasangan. Ya, kalau hidayah ini terlalu tinggi ya, paling tidak petunjuk. Petunjuk. Ya, jadi petunjuk yang agak lebih ini. Petunjuk dia punya pasangan, kemudian kelihatan pasangannya itu baik kelihatannya, kemudian dia mencoba untuk mengikuti, untuk mengikuti pasangan tersebut. Tapi kalau memang ini pasangan maksudnya suami istri ya ini ya. Iya. Maksudnya suami istri. Jadi karena cinta nafsunya itulah dia hijrah. Boleh silahkan, nggak apa-apa kalau menurut saya. Ada juga karena dia tahu melihat sesuatu kebenaran dari Quran, dia hijrah, boleh silahkan. Lewat itu juga boleh kalau memang itu dari Quran, itu biasanya naik menjadi hidayah Mas. Jadi nggak cuma sekedar petunjuk biasa ya, enggak. Tapi kalau itu masih nafsu, itu hanya petunjuk aja, dia diberi titik situ. Nah, kalau hijrah karena pasangan ini biasanya masih belum terlalu kuat biasanya ya. Belum terlalu kuat ya. Kenapa? Karena memang dia masih ada bau-bau zaman dulunya dia. Biasanya kalau pasangan kan ada persoalan sehari-hari nih. Persoalan itu kan menguji pasangan tersebut sih. Ya, suatu ketika kalau memang sudah merasa nggak cocok, biasanya mulai yang dulunya hijrah itu bisa menjadi jadi istilahnya jadi nggak kayak dulu lagi gitu. Nggak kayak dulu lagi. Mulai karena berkurang ini istiqomahnya gitu. Iya, jelas. Karena memang ada yang memang hijrah dari pasangan itu, hijrah dia menjadi muslim, kemudian dia juga belajar sholat, tapi baru berapa bulan bosen, akhirnya dia nggak pernah sholat. Tapi dia seorang Islam istilahnya. Nah, hal-hal tersebut memang banyak yang terjadi itu. Sehingga pada suatu saat, yang saya sering nemuin itu, saya menginginkan suami saya sholat. Saya tanya biasanya, kenapa kamu seperti itu? Karena dulu suami saya itu dari agama ini. Kemudian saya ajak dia ke sini, dia mau. Kemudian ini. Sudah berapa tahun? Saya sudah 10 tahun. Terus suami saya belum mau dia ini. Terus ibu nyesel. Ya saya sedih sih kenapa suami saya nggak mau. Nggak usah sedih lah kenapa ibu pilih suami yang seperti itu dulu. Itu harus dipikirin sejak dini. Kalau saya ditanyain, Ustadz saya mau milih orang ya, agamanya ini, kemudian saya ajak hijrah itu pahalanya besar. Ya terserah kalau kamu seperti itu. Intinya jangan cuma di masalah pahala. Persoalan di depan ini lebih
lebih banyak istilahnya. Konsekuensi nantinya seperti apa harus Konsekuensinya diterima Pak Ustadz, ya? belum nanti kalau sudah punya anak pisah nggak taunya diambil ini itu gimana ceritanya? Mau cerita tentang pahala gimana? Wong awalnya juga kurang pas. Saya tidak bilang kurang bagus, kurang pas aja. Kalau saya biasanya nganjurin, udahlah nggak usah yang aneh-aneh. Cari yang benar-benar seiman aja, biar nanti persoalan, oh yang seiman aja persoalannya ruwet, apalagi yang diawali dari situ. Iya. Bukan saya mengabaikan, bukan. Tetapi kalau memang tidak siap secara mental, tidak siap secara akidah, jangan bermain-main seperti itu. Tapi kalau nafsu, monggo silahkan. Itu silahkan terserah aja. Mudah-mudahan gambaran yang masih membuat pusing ini bisa menjadi manfaat bagi yang lainnya. Yep. Karena jangan sampai kita itu salah memilih. Kehidupan dunia ini adalah awal dari nanti kita di akhirat. Jangan sampai kita sia-siakan kehidupan dunia ini rusak karena kita tidak mampu menanggulangi ujian, di mana ujian itu sebenarnya yang bikin kita sendiri. Ujian itu yang bikin kita sendiri. Saya tidak menyalahkan, tetapi ayolah berpikir. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Terima kasih Pak Ustadz untuk tausiahnya. Wah, ini benar-benar kembali kepada pemirsa lagi ya. Mau pilih yang mana nih? Yang pasti-pasti aja gitu Pak Ustadz ya. Selanjutnya pemirsa akan berikan tausiah kepada kita semua seputar tema kita hijrah karena pasangan. Kita persilakan Ustadz Zaki Mirza. Silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar, walillahilham. Hidup ini intinya penuh dengan pergerakan hijrah. Awalnya manusia hidup di alam ruh. Kemudian kita hijrah ke alam yang berikutnya yaitu alam rahim ibu. Dari alam rahim ibu kita hijrah ke alam dunia. Sementara sesaat lalu pasti mau tidak mau kita akan hijrah ke alam berikutnya yaitu alam barzah. Alam yang memisahkan kita semua dari dunia. Lalu ada alam mahsyar, alam hitung-hitungan. Dan alam yang paling terakhir maka disebut dengan alam akhirat. Standarisasi hijrah itu paling mudah apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Man kana yaumuhu khairan min amsihi. Ketika hari ini lebih baik dari kemarin dan esok lebih baik dari hari ini, itulah sebaik-baiknya hijrah. Dan subhanallah, orang itu ketika niat hijrah, niatnya beragam, tidak sama. Yang pertama ada yang disebut dengan al-hijrah ad-dunyawiyah. Ada yang hijrah karena dunia, karena hanya pasangan hidup, hanya karena materi. Jadi dia ingin lebih baik, tapi niatnya hanya untuk mencari dunia. Baginda Rasulullah SAW hijrah yang seperti ini tidak mendapatkan apa-apa kecuali dunia itu sendiri. Hijrah karena pasangan, maka hanya mendapatkan sekedar pasangan saja. Hijrah karena harta, maka yang dia dapatkan hanya sekedar harta saja. Ada hijrah yang kedua yaitu al-hijrah al-ukhrawiyah. Orang berhijrah karena mendapatkan, niatnya ingin mendapatkan pahala di akhirat. Wah, kalau saya sholat tarawih sekian rakaat nanti dapat pahalanya sekian-sekian. Jadi dihitung semuanya, serba dihitung. Maka tahap hijrah yang kedua ini yang didapatkan hanya pahala-pahala yang bersifat akhirat dan itu pun tergantung pada niatnya lillahi ta'ala atau tidak. Maka hijrah yang paling tinggi adalah al-hijrah al-ilahiyah. Orang yang berpindah menjadi lebih baik ke tempat yang jauh lebih mulia bukan karena dunia, bukan hanya karena pahala, tapi karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi subhanallah, betapa banyak kita selama ini hijrah karena mengharap sesuatu yang bersifat duniawi saja. Akhirnya tidak mendapat apa-apa ketika kita ditransfer sama Allah ke alam yang berikutnya, yaitu alam barzah. Maka luruskan niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Karena apa yang Allah berikan di akhirat nanti itu disesuaikan dengan niat kita. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Mudah-mudahan hijrah kita bukan hanya sekedar dunia, bukan hanya sekedar pahala, tapi betul-betul niat kita lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah. Ilahi anta maksudi
wa ridhaka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Alhamdulillah, Pak Ustadz siap. Zaki. Silahkan. Masya Allah. Pemirsa, mudah-mudahan satu pasangan ya, pasangan suami istri itu, baik suami maupun istrinya, ketika pun berhijrah, hijrah yang ilahiyah tadi ya Pak Ustadz ya. Hijrah betul-betul karena Allah. Itu merupakan insya Allah suatu doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari suami atau istri agar pasangan lebih baik lagi. Jangan sampai masuk ke dalam agama tertentu, misalkan masuk ke dalam agama Islam karena pasangan, karena duniawi saja, wah repot nantinya ya Pak Ustadz. Di awal mungkin, wah saya bisa ngerubah pasangan saya, tahu-taunya zong ya. Jangan pernah mengambil satu konsekuensi apabila kita tidak sanggup menerimanya nanti. Itu disampaikan oleh Pak Ustadz. Terima kasih sekali lagi untuk guru-guru saya, Pak Ustadz Zaki dan Pak Ustadz Danu. Pemirsa, selain satu ini kita keadaan seorang narasumber yang pertama ini adalah wanita. Keluhannya adalah diduga dikirim santet ketika diruqyah, jantung berdetak kencang dan di perut ada yang bergerak. Nah, apa yang bergerak itu nih? Apakah itu santetnya? Kira-kira wujudnya apa? Jangan kemana-mana, tapi silaman kolbu, sejukkan hati.